Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Apache NiFi serta pembuatan simple data flow-nya. Nah, yang pertama-tama yaitu tahap penginstalan Apache NiFi. Untuk tahap penginstalannya kita ketik di Google Apache NiFi download. Setelah itu kita klik websitenya. Nah, pada downloadnya itu ada pada bagian binary. Kita download zip-nya dan HTTP ya. Nah, setelah diklik, itu kita download berbentuk RAR. Nah, setelah RAR tersebut berhasil di download, kemudian RAR tersebut kita ekstrak dan menghasilkan folder-folder seperti ini. Nah, lalu kita konfigurasi Apache NiFi-nya. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi yang sudah Apache NiFi buat secara otomatis ya. Di sini kita bisa melakukan kustomisasi, contohnya pada bagian port ya. Kustomisasi bagian portnya. Nah, di sini saya tulis 9090. Jadi ketika saat kita ingin membuka Apache NiFi-nya melalui port 9090 ini. Lalu kita juga bisa edit bannernya di sini. Nah, ini bannernya. Nah, banner ini gunanya untuk menyambut Anda atau sebagai teks awal ketika Anda membuka Apache NiFi-nya. Nah, setelah Anda melakukan konfigurasi, kemudian masuk ke tahap running. Tahap runningnya itu dengan cara membuka CMD, lalu masuk ke direktori Apache NiFi kalian. Di sini saya simpannya di D. Nah, masuk ke bin, terus run dengan cara run strip nifi.bat. Nah, setelah di run maka akan muncul seperti ini. Cara ngerunnya itu pertama-tama kita buka browser, lalu kita klik localhost, klik 2. Nah, port yang sudah kalian custom tadi strip NiFi. Jika berhasil, maka tampilan Apache NiFi seperti ini tampilannya. Oke, setelah kalian melakukan tahap install dan tahap running Apache NiFi-nya, kemudian kita akan membuat simple data flow-nya. Nah, yang pertama-tama kita add prosesornya dulu dengan cara drag. Di sini kita menggunakan atribut generate flow file serta log atribut. Nah, di sini kita menggunakan dua prosesor. Yang pertama generate flow file dan log atribut. Apa itu generate flow file? Cara melihat penjelasan generate flow file itu bisa dilihat dengan cara klik kanan view usage. Nah, di sini ada informasi-informasi mengenai prosesor tersebut. Yang pertama ada description, yaitu menjelaskan prosesor ini apa. Di sini kenapa kami menggunakan generate flow file? Karena generate flow file ini cocok sebagai simulasi pengiriman data, karena flow file ini dia itu mengirimkan data yang random. Nah, serta cocok untuk testing, konfigurasi, dan simulasi pengiriman data. Nah, begini di sini juga ada penjelasan propertinya. Nah, begitu pula dengan log atribut, kita bisa melihat informasi-informasi detailnya, seperti pengertian, teks, properties, dan lainnya. Nah, setelah kita nge-add prosesornya di layar Apache NiFi ini, kemudian kita setting konfigurasi pada tiap prosesor. Yang pertama ada generate flow file. Nah, di sini ada settings, scheduling, properties, dan comment. Nah, di sini comment ini adalah sifatnya opsional, tidak harus diisi. Yaitu berisi kayak cuman teks saja. Teks untuk sebagai notif di prosesornya itu. Ini bisa berguna apabila jika di dalam suatu project Anda memiliki banyak anggota. Nah, anggota itu dapat tahu progres prosesor ini kayak sudah diapain aja, bisa ditulis di sini. Nah, di sini sebagai contoh, jadi anggota project lain bisa tahu dengan melihat komen sini. Yang kedua ada properties. Nah, di sini properties ini ada yang di bold dan ada yang tidak. Kenapa beda? Yang membedakan ini adalah kalau yang di bold ini dia itu sifat mandatory, bersifat mandatory atau wajib untuk diisi value-nya. Sedangkan yang tidak di bold yaitu sifatnya hanya opsional, jadi tidak wajib diisi.
Nah, terus di scheduling ini menjelaskan prosesor, bagaimana prosesornya itu tahu kapan dia nge-run, seberapa lama dia nge-run, serta seberapa sering dia nge-run. Nah, sebagai contoh, di sini ada run schedule-nya. Run schedule-nya itu adalah jadwal nge-run-nya dia. Di sini 0 detik berarti prosesor ini bakalan nge-run secepat mungkin itu. Prosesor ini bakal nge-run often as possible. Selama dia bisa nge-run, dia akan nge-run. Jadi tidak ada jeda waktu 0 detik. Nah, di sini ada run duration, yaitu seberapa lama dia itu nge-run. Di sini 0 detik berarti secepat mungkin. Nah, di sini untuk strateginya ada dua, ada timer driven dan Session driven. Nah, apa itu yang membedakan kedua ini? Kalau timer driven ini dia tuh prosesor ini nge-run berdasarkan waktu. Jadi di sini kita bisa setting run duration, run schedule-nya. Nah, sedangkan kalau Session driven ini dia nge-run itu berdasarkan event yang akan muncul. Jadi dia tuh ada triggernya. Jadi Session driven ini prosesornya ini bakalan nge-run jika ada sesuatu event hal terjadi. Jadi ada triggernya di prosesor yang scheduling strateginya Session driver. Nah, di sini kita pakai yang timer driven. Nah, oke, yang untuk concurrent task ini dia itu how many tasks it runs, atau seberapa banyak dia itu ngirim tasknya itu. Nah, untuk ke settings yang pertama Anda bisa mengubah nama prosesornya. Nah, ID ini adalah dia itu kayak unique ID per prosesor. Jadi dia tuh tiap prosesor punya unique ID-nya. Di sini ada tipe prosesornya yang tadi generate profile. Nah, di sini ada penalty duration. Ketika prosesor gagal mengirim, nah ini ada durasinya kapan nih dia itu notif gitu. Jadi di sini 30 detik. Untuk penjelasan detail tiap-tiap atribut ini bisa kita lihat pada mark tanda tanya ini. Nah, bulletin level ini kita ada warn, info, error, dan none. Nah, ini itu bisa menjelaskan kalau warn ini warning. Jadi dia tuh nampilin pada saat ada warning. Kalau di sini nampilin info log file yang sudah dikirim. Untuk konfigurasi log attribute ada comment sama seperti tadi yang bersifat opsional, hanya untuk sebagai teks saja. Dan yang properties di sini ada yang bold dan tidak. Ini juga sama. Kalau yang tidak di bold ini bersifat opsional, tidak wajib. Nah, untuk yang bold ini wajib. Untuk scheduling juga sama, ada timer, ada event. Event driven ini dia tuh bakalan nge-run jika triggered by an event. Jadi dia itu beda dengan timer. Kalau timer dia tuh nge-run-nya itu berdasarkan waktu. Kalau event ini berdasarkan trigger dari event. Jadi jika ada sesuatu event terjadi, baru dia bakalan nge-run. Nah, untuk settingsnya juga bisa diganti nama prosesornya, ada unique ID prosesornya, serta tipe prosesornya. Sama seperti tadi, penalty duration dan bulletin level. Nah, di sini kenapa ini kuning? Karena dia itu invalid. Jadi tidak ada koneksi antar kedua prosesor ini. Bagaimana cara mengkoneksikannya? Yang pertama, jika kursor Anda ini berada di prosesor itu, di tengah-tengah akan ada panah, dan klik saja di drag ke log attribute. Nah, nanti akan masuk kepada create connection atau membuat koneksi. Di sini Anda bisa setting koneksinya. Di sini Anda juga bisa memberi nama koneksi tersebut serta prioritasnya. Ada first in first out, newest flow, dan lainnya. Nah, kita setting default aja di sini. Nah, untuk konfigurasi generate profile dan log attribute yang saya gunakan, yaitu ada pada di sini propertiesnya 100 KB. Saya ganti, terus data formatnya binary. Nah, run schedule-nya ini 1 detik. Saya menggunakan timer driven. Nah, serta saya meninggalkan ini sebagai default processor. Untuk log attributes-nya ini menampilkan info. Schedulingnya ini 0 detik, saya time driven juga. Di sini propertiesnya default.
serta komen yang sudah dibuat tadi. Nah, oke, setelah kita membuat dua prosesor, kemudian kita masuk ke tahap koneksi di antara kedua prosesor ini dengan cara drag ini. Nah, kita membuat koneksi terhadap dua prosesor ini. Nah, di sini ada penjelasannya dari prosesor generate flow file. Kita koneksikan ke dalam prosesor lock attribute. Di sini kita bisa setting koneksinya. Di sini ada priority, di sini ada first in, first out, dan lainnya. Di sini kita setting default aja. Di sini kita bisa juga namain ya ininya, koneksinya. Oke, setelah kita membuat koneksi terhadap dua prosesor ini, kemudian kita run prosesor ini dengan cara klik kanan di sini, start dan start. Kemudian kita refresh untuk melihat apakah proses ini berjalan. Nah, di sini kita bisa lihat ada in, read and write, or write out, task or time. Dan sini juga ada sama in, read or write out, task or time. Nah, di sini yang bedanya itu generate flow file ini dia tuh menggenerate data secara random, kemudian dikoneksikan dengan lock attribute, mengirim data ke lock attribute. Data-datanya itu random. Nah, bisa kita lihat di sini dia ini read and write-nya itu 4,69 MB dan dia out-nya itu 4,69 MB, itu keluarnya itu 4,79 MB. Keluar mengirim melalui koneksi subcase ini, mengirim ke lock attribute. Di sini lock attribute in-nya 5,18. Jadi out 5,18, in 5,18. Di sini mengeluarkan dan menggenerate data. Lock attribute menerima data yang dikirimkan oleh generate profile. Nah, untuk task time-nya ini adalah waktu task-nya itu. Nah, ini akan mengirim terus. Nah, untuk melihat detail data yang dikirim bisa dengan cara klik kanan di sini. Ada view data provenance. Nah, di sini adalah data-data random yang sudah di-generate oleh prosesor generate flow file. Nah, di sini juga lock attribute dia sudah bisa melihat apa saja data-data yang diterima oleh generate flow file. Di sini bisa lihat historinya. Nah, ini history bisa kita lihat. Nah, di sini kenapa queue-nya 0 ini karena dia itu langsung mengirim tanpa ada proses antri, jadi mengirimnya itu cepat. Nah, apabila lock attribute-nya ini kita stop prosesornya, dia yang menerima, nah maka data yang dikirimkan ini dia itu akan mengantri ke dalam connection-nya ini. Nah, lihat bertambah terus. Nah, di sini kita juga bisa melihat data apa saja yang mengantri di dalam connection ini. Nah, ini dia yang queue, atau dia itu data-data yang tertahan di dalam connection ini. Nah, penalize-nya ini masih no karena dia itu yang saya sudah bilang tadi belum lebih dari 30 detik. Jadi waktunya ini bisa kita setting pada generate profile-nya tadi. Dia akan terus nge-queue karena di sini stop. Apabila ini kita start atau kita nyalakan prosesornya, maka yang di queue ini langsung dikirim ke lock attribute. Nah, dengan syarat jika dia tidak melebihi waktu penaltinya. Nah, sini ada waktu penalti yang kita setting tadi. Nah, ini dia penalty duration-nya. Selama 30 detik. Selama lock attribute-nya itu tidak mati lebih dari 30 detik, maka data yang dikirimkan ini akan berhasil dikirimkan. Jika lebih dari 30 detik, maka data yang sini akan terbuang atau sudah terkena penalti. Jadi bilang hangus. Nah, tadi sudah bisa melihat list queue-nya. Nah, masih terhambat. Ini juga kita bisa melihat historinya. Berikut simple data flow yang sudah kami lakukan menggunakan generate flow file yang menggenerate data secara random. Secara terus-menerus kemudian dikirimkan melalui koneksi sukses atau terhadap lock attribute. Nah, jadi simple data flow yang kami lakukan ini, kami menggenerate data secara random melalui prosesor generate flow file
Dan kemudian kita buat processor lock attribute untuk in datanya itu, atau di sini generate profile itu out atau mengirim data, lock attribute-nya itu in atau menerima data. Jadi generate profile menyerap data secara random, kita koneksikan dengan processor lock attribute yang menerima data secara random dari generate profile. Berikut sekiranya simple data flow yang sudah kami masukkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.